Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi minor pertama, yaitu fungsi deskripsi. Fungsi minor pertama yaitu adalah deskripsi. Deskripsi yang dimaksud di sini adalah suatu cara untuk menggambarkan sekumpulan data secara ringkas, sehingga informasi tersampaikan secara baik. Subbab selanjutnya akan membahas berbagai cara untuk mendeskripsikan data. Berbagai cara, deskripsi, dan pengetahuan yang dihasilkannya. Berbagai cara deskripsi dan pengetahuan yang dihasilkannya. Banyak cara dapat dilakukan untuk memberikan gambaran secara ringkas bagi sekumpulan data yang besar jumlahnya dan banyak macamnya. Artinya, terdapat banyak cara untuk memberikan deskripsi terhadap sekumpulan data. Subbab ini akan membahas 3 cara. Yang pertama yaitu deskripsi grafis, yang kedua yaitu deskripsi lokasi, dan yang ketiga adalah deskripsi keberagaman. Pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi grafis. Cara deskripsi grafis merupakan cara untuk mendeskripsikan data dalam bentuk gambar yang sesungguhnya. Dua gambar yang umum digunakan dalam deskripsi grafis adalah diagram titik atau dot diagram dan histogram. Diagram titik adalah diagram yang pada jenis ini setiap data digambarkan sebagai sebuah titik atau dinamakan dengan dot. Yang kedua, histogram. Histogram merupakan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual. Berikut adalah contoh diagram titik. Diagram titik di atas menggambarkan data tinggi siswa yang berada pada dua kelas yang berbeda. Titik hitam menggambarkan siswa kelas biasa dan titik abu-abu menggambarkan siswa kelas plus. Berikut adalah contoh diagram titik. Diagram titik di atas menggambarkan data tinggi siswa yang berada pada dua kelas yang berbeda. Titik hitam menggambarkan siswa kelas biasa dan titik abu-abu menggambarkan siswa kelas plus. Pengetahuan apakah yang diperoleh? Pengetahuan yang dapat diperoleh, kelas biasa banyak berkumpul di sekitar 165 sampai 170 cm. Sementara kelas plus cenderung berkumpul di atas 175 cm. Namun, nilainya lebih beragam dengan sebaran yang lebih luas. Yang kedua, deskripsi lokasi. Meskipun deskripsi grafis sudah menggambarkan karakteristik data, sifatnya masih terlalu kasar dan kurang praktis untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah angka yang cukup dapat mewakili data yang ada serta dapat diperoleh dengan cara yang lebih praktis daripada menggambar. Wakil tersebut dinamakan lokasi, karena data dapat memberikan informasi tentang data dari posisi tempat tertentu. Ada beberapa ukuran yang umum digunakan untuk menyatakan lokasi tersebut, di antaranya min, median, modus, kuartil, dan persentil. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rata-rata. Sesuai dengan namanya, rata-rata berarti membuat menjadi rata. Dan nilai perataan tersebut dianggap sebagai lokasi pusat, titik berat, atau titik keseimbangan data. Secara matematis, bila kita memiliki nilai observasi X1, X2, sampai Xn, maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Secara sederhana, persamaan tersebut berarti menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jika terdapat data tinggi siswa, diberikan 10 data secara acak pada kelas biasa dan pada kelas plus. Apabila kita menjumlahkan seluruh data kelas biasa, hasil yang diperoleh adalah 1673. Sehingga rata-rata kelas biasa adalah 1673 dibagi 10,
sama dengan 167,3 cm. Sedangkan apabila kita menjumlahkan seluruh data kelas plus, hasil yang akan diperoleh adalah 1779, sehingga rata-rata kelas plus adalah 1779 dibagi 10, sama dengan 177,9 cm. Pengetahuan apakah yang diperoleh? Menggunakan bahasa sehari-hari. Hasil di atas dinyatakan bahwa pada umumnya siswa kelas biasa memiliki tinggi badan 167,3 cm. Siswa kelas tersebut lebih pendek dibandingkan kelas plus yang pada umumnya memiliki tinggi badan 177,9 cm. Yang kedua adalah median atau disebut dengan nilai tengah. Median adalah mengukur nilai tengah dengan mengurutkan semua data dari yang terkecil hingga terbesar. Jika diberikan 10 data secara acak sebagai data asli, dengan ukuran ini kita mencari nilai observasi yang secara harfiah bertempat di tengah-tengah. Langkah pertama yang tidak boleh dilupakan adalah mengurutkan semua data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita dapatkan data terurut dari 10 data asli yang pertama. Karena kita memiliki 10 buah data yang berarti genap, maka lokasi tengah terletak di antara data kelima dan data keenam. Secara matematis, apabila Anda memiliki n buah data, maka mediannya terletak pada data ke n tambah 1 per 2. Apabila n adalah bilangan ganjil. Namun sebaliknya, apabila n adalah bilangan genap, maka mediannya dihitung dengan cara menjumlahkan data ke n per 2 dengan data ke n per 2 tambah 1. Kemudian membagi hasil jumlah tersebut dengan angka 2. Jika diterapkan, maka data di atas menjadi 166 ditambah 167 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 166,5. Pengetahuan apakah yang diperoleh? Apabila kita mengurutkan data tinggi badan siswa di kelas biasa dari yang terpendek sampai yang tertinggi, kemudian urutan tersebut kita bagi 2, tepat di tengah-tengah, kita akan memperoleh angka 166,5 cm. Keuntungan menggunakan median dibandingkan dengan rata-rata adalah median tidak terlalu terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim. Sebaliknya, rata-rata dapat terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim. Contohnya, diberikan 10 data yang sudah terurut, sehingga rata-rata yang didapat adalah 167,5, sedangkan median yang didapatkan adalah 166,5. Data terurut yang sudah dimodifikasi dapat menghasilkan nilai rata-rata yang berjumlah 332,1 dan mediannya adalah 166,5. Yang ketiga yaitu adalah modus. Dengan ukuran ini, kita dapat mencari nilai observasi yang paling sering muncul. Apabila terdapat 2 atau lebih yang kekerapan munculnya sama, semua nilai-nilai tersebut juga disebut dengan modus. Contohnya adalah diberikan 10 data terurut, di antaranya 2 kali muncul 164, 3 kali muncul 166, 1 kali muncul 167, 1 kali muncul 168, begitu juga dengan 169, 171, dan 172. Maka
Modus pada data di atas adalah 166 karena data tersebut paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Kemudian, pengetahuan apakah yang dapat kita peroleh dari penggunaan modus tersebut? Kelas biasa mempunyai banyak siswa yang memiliki tinggi badan 166 cm. Kalau dilihat dari kegunaannya, apakah penggunaan modus? Ada kalanya modus lebih mencerminkan lokasi kecenderungan berkumpulnya sebagian besar data dibandingkan ukuran-ukuran lainnya. Yang keempat adalah kuartil. Pada kuartil, kita membagi seluruh data menjadi 4 bagian dan mencari nilai di setiap seperempat bagian atau yang disebut dengan kuartil tersebut. Kuartil pertama dinotasikan dengan Q1, kuartil kedua dengan Q2, dan kuartil ketiga dengan Q3. Diberikan 10 data yang sudah terurut, sehingga didapatkan kuartil pertama yaitu 166, kuartil kedua 166 ditambah 167 per 2 sama dengan 166,5. Data tersebut sama dengan data hasil median. Kuartil ketiga itu berada pada posisi 169. Pengetahuan apakah yang dapat diperoleh? Pengetahuan apakah yang dapat diperoleh? Apabila kita mengurutkan data tinggi badan siswa di kelas, biasa dari yang terpendek sampai yang tertinggi, kemudian urutan tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka diperoleh angka 166 cm, 166,5 cm, dan 169 cm. Deskripsi lokasi yang terakhir adalah persentil. Apabila semua data kita bagi menjadi 100 bagian, maka kita akan memperoleh urutan persentil. Median merupakan kasus khusus persentil, yaitu P050. Kuartil juga merupakan kasus khusus persentil. Q1 adalah P025, Q2 adalah P050, dan Q3 adalah P075. Diberikan 10 data yang terurut, sehingga kita dapat persentil 10, 164 ditambah 164 per 2 sama dengan 164. Persentil 46 sama dengan 166. Persentil 83 sama dengan 171. Pengetahuan apakah yang bisa diperoleh? Apabila kita mengurutkan data tinggi badan siswa di kelas biasa dari yang terpendek sampai yang tertinggi, kemudian urutan tersebut kita belah 100 bagian sama besar, maka akan diperoleh angka-angka pada belahan tersebut. Deskripsi yang ketiga adalah deskripsi keberagaman. Meski deskripsi lokasi sudah memberikan gambaran tentang lokasi pusat data, seperti rata-rata, median, modus, kita masih belum memiliki gambaran atas keberagaman data. Oleh karena itu, diperlukan pula ukuran keberagaman data untuk melengkapi gambaran kita terhadap data yang ada. 3 ukuran keberagaman yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah range. Urutan sebaran ini menyatakan besarnya rentang jarak antara data terkecil dengan data terbesar. Rentang yang besar menandakan bahwa data relatif lebih beragam dan sebaliknya. Diberikan contoh kelompok pertama dan kelompok kedua. Pada kelompok pertama, rank data didapatkan adalah 8 dikurang 6 yaitu sama dengan 2.
Sedangkan pada kelompok 2, rank data yang didapat adalah 19 dikurang 0, yaitu 19. Pengetahuan apakah yang dapat diperoleh? Kelompok 2 memiliki data yang lebih beragam, dengan rank yang lebih jauh besar daripada kelompok 1. Akan tetapi, karena ukuran ini hanya mengambil 2 data ekstrim, ada kalanya sulit untuk dijadikan ukuran unik untuk menilai keberagaman data. Kita gunakan kembali contoh tersebut dengan memodifikasi data di kelompok 1. Sehingga rank yang didapat adalah 25 dikurang 6 sama dengan 19. Begitu juga untuk rank kelompok 2, 19 dikurang 0 sama dengan 19. Perhatikan bahwa meski ranknya sama, data kelompok 1 masih relatif lebih seragam dibandingkan dengan data kelompok 2. Yang kedua adalah varians dan keberagaman. Kita sudah melihat bahwa rank tidak dapat dijadikan pijakan yang kokoh untuk menilai keberagaman data. Oleh karena itu, ukuran varians yang menggunakan prinsip pencarian jarak antara setiap data dengan pusatnya seringkali digunakan. Secara sederhana, rumus tersebut berarti setiap data observasi dikurangi dengan rata-rata seluruh data, sehingga hasil pengurangan tersebut dikuadratkan. Kemudian semuanya dijumlahkan dan terakhir hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan N dikurang 1, dengan N yang menyatakan banyaknya data. Sebagai contoh perhitungan, kolom 1 baris ke-1 diperoleh dengan cara 6 dikurang 15,57 dikuadratkan sama dengan 91,61. Sementara kolom 2 baris ke-6 diperoleh dengan cara 12 dikurang 7 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Varians kelompok 1 diperoleh dengan cara membagi jumlah kelompok 1 dengan 6. Karena ada 7 buah data, sehingga N dikurang 1 sama dengan 6. Sedangkan varians kelompok 2 diperoleh dengan cara membagi jumlah kolom 2 dengan 6. Hasilnya adalah 270 dibagi 6 sama dengan 45. Pengetahuan apakah yang diperoleh? Data pada kelompok 2 beranjak relatif lebih jauh dengan pusatnya. Dalam hal ini, rata-rata daripada data pada kelompok 1, sehingga variansnya lebih besar. Dengan kata lain, data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan data pada kelompok 1. Varians memiliki satuan kuadrat, misalnya cm². Hal ini menyebabkan varians menjadi kurang sinkron dengan ukuran-ukuran lainnya, seperti rata-rata, modus, persentil, rank, dan lain-lain. Akibatnya, dibuatlah ukuran standar deviasi yang merupakan akar kuadrat varians, sehingga pengetahuan yang didapatkan adalah data pada kelompok 2 lebih beragam dibandingkan dengan kelompok 1. Standar deviasi memiliki satuan yang sama dengan data asalnya. Apabila data di atas memiliki satuan cm, maka standar deviasinya pun memiliki satuan cm. Dengan demikian, hasil yang muncul menjadi lebih mudah dicerna maknanya. Contoh soal. Berikut adalah catatan temperatur tertinggi tiap jam di dalam sebuah lemari pendingin. Diberikan 20 data secara acak dalam derajat Celcius. Jika data kita urutkan dari terkecil hingga terbesar, maka data tersebut menjadi data yang tampil pada layar berikut. Sehingga diagram titiknya lebih banyak bertumpuk pada 3 dan 4. Rata-rata pada data tersebut yaitu sigma dari
keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data, yaitu sebanyak 20 data, sehingga hasil rata-rata tersebut menjadi 6,25. Kemudian kita akan mencari mediannya atau merupakan nilai tengah. Data yang diberikan harus kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian didapatkan bahwa data tersebut merupakan data yang genap, sehingga mediannya adalah kita ambil data ke-10 dan data ke-11 dibagi 2, sehingga nilainya adalah 4,0 ditambah 4,2 dibagi 2, sehingga hasil yang didapatkan adalah 4,1. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dilihat dari 20 data yang ada, nilai yang sering muncul bukan hanya satu, namun terdapat 5 data. Yang pertama adalah 2,8 yang muncul sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah 3,8, juga muncul sebanyak 2 kali. Yang ketiga 4,7, juga muncul sebanyak 2 kali. Keempat adalah 4,8 yang muncul sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah data 5,0 yang juga muncul sebanyak 2 kali. Itulah fungsi minor bersama data mining, yaitu fungsi deskripsi. Sekian pembelajaran untuk kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.